Ya ada sih berasa kayak kesepian juga ya. Kan kita tuh sibuk setiap hari kan kita kayak mencoba mencari sesuatu, kan mencari status, mencari uang, mencari power gitu kan. Di luar mencari kecantikan, mencari muda gitu kan segala macam. Tapi kan kita tuh dari kecil kayak kurang diajar kayak untuk melihat ke dalam kan. Sebenarnya yang selalu kita bawa 24 jam di dalam diri kita kan jiwa kita yang kita hidup di dalam pikiran kita itu di dalam dunia, di dalam diri gitu loh. Saya Sherry Winata, saya ngelukis. Akhir-akhir ini saya juga mulai jadi pematung. Terus saya nulis 4 buku di Amazon dan di Tokopedia. Saya juga senang belajar sound healing, meditation teacher, sama ibu dari 3 anak. Saya melihat diri saya tuh sebagai deep ke dalam, kayak ke jiwa saya. Di dalam jiwa saya itu saya menemukan kayak identitas diri saya yang multidimensional gitu kan. Melalui semua perjalanan healing dari luka masa kecil gitu kan, sampai ke kehidupan masa lalu. Udah gitu kita juga kan di dalam keluarga, di dalam jiwa kita juga bawa pattern kayak karma keluarga, bahkan karma kota, karma negara gitu kan. Atau enggak bahkan karma kayak dunia ini gitu loh. Ya saya menembus banyak ke dalam layer-layer yang akhirnya teh ya ada sih berasa kayak kesepian juga ya. Tapi akhirnya semua yang saya lalui dari kayak yang darkest tunnel itu, saya menemukan kayak secret kayak oh ternyata life itu tuh bener-bener kayak puisi yang tidak terucapkan tentang bagaimana kita bisa dansa bersama positif dan negatif gitu loh. Jadi positif dan negatif itu tuh kita bisa menggunakan yang negatif itu sebagai positif tool buat transformation dan menemukan suara kita yang autentik. Kan kita tuh sibuk setiap hari kan kita kayak mencoba mencari sesuatu, kan mencari status, mencari uang, mencari power gitu kan. Di luar mencari kecantikan, mencari muda gitu kan segala macam. Tapi kan kita tuh dari kecil kayak kurang diajar kayak untuk melihat ke dalam kan. Sebenarnya yang selalu kita bawa 24 jam di dalam diri kita kan jiwa kita yang kita hidup di dalam pikiran kita itu di dalam dunia, di dalam diri gitu loh. Ini saya bukan cerita tentang saya aja gitu kan. Saya ngerasa kayak cerita saya itu relate kepada semua manusia gitu. Dari kecil misalnya kita diajar kayak misalnya nggak boleh lewat di batas ini gitu kan. Kita harus begini, kita nggak boleh begini, harusnya begini begitu. Nah, udah gitu dalam seumur hidup kayak sampai 47 tahun gitu kan. Dan setiap detik gitu kan. Kan kita nggak mungkin tiap detik itu kita tuh bisa kayak di dalam jalur gitu kan. Nah, pasti ada di saatnya kita tuh keluar garis gitu kan. Nah, terus di saat-saat itu ketika saat-saat kita down di bawah gitu kan, tapi kita besok harus tampil lagi kayak oke lagi gitu kan, bagus lagi gitu kan. Kayak kita jadi nggak sadar tuh kita memakai topeng-topeng dan kita tuh menumpuk kayak lapisan emosi, negatif emosi berlayer itu kan. Nah akhirnya kalau sampai kita memproses dan kita menyadarkan apa yang di dalam alam bawah sadar itu menjadi sadar, menjadi satu kesadaran, kita baru bisa kayak mengontrol nasib hidup kita gitu loh. Kalau kita nggak selamanya nggak sadar dengan apa yang kita tumpuk di alam bawah sadar, jadi kita kayak terombang-ambing sama kayak kita mikirnya kayak kita tuh passive role, jadi kayak nasib gitu loh. Jadi kayak hidup ya udah bergantung sama nasib aja gitu ya Bu ya. Tapi saya jadinya menemukan kayak lewat menyembuhkan dari setiap lapisan negatif emosi itu adalah satu portal gitu loh. Karena dari portal negatif emosi itu yang nyambung ke semua dimensi, semua kehidupan gitu kan. Nah dari situ kita menjalani dan bisa di dalam inner world saya itu tuh saya kayak tidak membuang atau tidak kayak membekukan atau tidak ngedeny semua yang jelek, tapi saya tuh bisa memeluknya gitu loh. Seperti kayak perjalanan saya hidup sebagai manusia kan kita nggak selalu mulus kan, ada up and down gitu kan. Tapi selalu di dalam setiap semua kejadian jelek, walaupun saya tahu, walaupun saya lihat, walaupun saya dengar, saya selalu percaya nggak pasti ada beyond kayak true love, true beauty, beyond this gitu kan. Jadi akhirnya membuat saya mungkin my destiny juga ya. Jadi saya bisa ngelihat pattern-pattern, saya nggak mau percaya gitu loh. Orang tuh kayak gini, pasti ada alasannya kenapa dia kayak begitu gitu kan. Jadi saya akhirnya ngelihat pattern-pattern lain lagi kayak family constellation, past life pattern gitu kan, ancestor wound gitu loh, inner child wound gitu loh. Akhirnya sometimes kayak juga udah kehilangan kata-kata buat ngomong gitu, walaupun buku saya tuh satu bukunya 300 halaman gitu kan. Udah saya coba ngomong gitu 300 halaman kali 4 buku. Jadi akhirnya sisanya gitu kan, the secret of the kayak frequency of true love and true beauty within itu saya tuangkan di dalam art saya gitu loh.
Karena saya ngerasa kayak artis sama creationnya sama artnya juga nggak pernah terpisahkan. Jadi setiap lukisan saya itu juga kayak ekstensi, kayak pelebaran dari jiwa saya gitu loh. Apa semua yang saya mau ngomong, secret of humanity, potential and everything gitu kan. Karena kan kalau kita ngomong pakai kata-kata ya, kan tergantung kan orang mendengarnya juga dia kan bawa luka dia gitu loh. Jadi bawa limiting box dia sendiri. Jadi belum tentu yang saya sampaikan itu bisa benar-benar teng gitu kan. Nyampe di semakna apa yang saya maksud gitu loh. Saya punya 3 anak kan, misalnya saya ngomong ke anak saya begini, padahal kan dari dalam hati mas seorang ibu pengen kayak menyemangati gitu kan, menyemangati supaya dia motivasi, supaya dia melakukan lebih. Tapi mungkin aja kan anak saya ngerasanya kayak dikritik. Kalau nggak, mungkin kan dia membawa luka dia juga, dan saya juga membawa luka saya juga gitu loh. Jadi ketika lagi ngomong teh pakai kata-kata kan kayak 2 dimensi teh nggak nyampe gitu. Saya percaya di dalam diri kita teh ada intuisi gitu kan, ada suara gitu kan yang lama-lama bisikan hati itu loh, yang harus kita dengerin dan kita mengerti, kita proses gitu loh. Karena setiap pattern dari kita teh benar-benar bukan kayak one size fit all gitu kan. Perjalanan hidup saya mungkin saya lakukan ini, perjalanan jiwa saya gitu kan, yang saya dapetin ini gitu kan. Tapi bagi orang lain di saat ini, di saat nanti gitu kan beda lagi kan. Saya percaya di setiap kita tuh punya kayak bisikan jiwa gitu loh, intuisi gitu kan. Nah saya tuh selalu ngikutin itu. Lama-lama akhirnya saya bisa ngebedain yang mana, oh ini teh tape yang diulang-ulang dari yang orang-orang lain punya katakan. Ini adalah suara bisikan hati saya yang menuntun saya gitu kan. Ini adalah kayak kebenaran dari dalam jiwa saya. Nah lama-lama saya bisa membedakan kayak inner dialog itu. Kayak itu tuh dari pikiran atau dari perut gitu kan, atau dari hati. Ayo bisa saksikan sendiri lukisan-lukisan saya di Ganara, Plaza Indonesia lantai 6 sampai 9 Agustus. Coba ketika lagi melihat lukisan itu kan bener-bener kayak kita kayak mengizinkan diri kita untuk bener-bener merasakan kalau kita itu bener-bener satu individu yang layak dicintai gitu kan. Gak perlu apapun yang kita lakukan terlepas dari semua kehidupan masa lalu gitu kan. Dan bener-bener kayak saya mengajak setiap orang itu untuk bener-bener bisa melihat diri kita masing-masing, bisa mendengar diri kita masing-masing dan mencintai diri kita masing-masing apa adanya.